Beberapa hari yang lalu menyebabkan ratusan kubik sampah di pantai Sebuah Padang. penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sampah merupakan salah satu permasalahan penting yang melanda masyarakat. Banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi tidak sepadan dengan banyaknya tempat atau pengelolaan sampah yang baik. Hal tersebut menyebabkan banyaknya sampah yang terbuang ke hilir, tidak terkecuali lautan. Namun kenyataannya, sampah-sampah tersebut pada akhirnya akan kembali ke daratan, di mana bisa kita jumpai pada saat curah hujan mulai tinggi dan libur akhir tahun. Pada saat itu akan dijumpai banyak sekali sampah yang berserakan di bibir pantai. Masalah ini jelas membawa banyak berdampak buruk. Bukan hanya untuk biota laut saja, namun juga berdampak terhadap kelangsungan pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Seperti yang terjadi hari ini pada destinasi wisata Pantai Bak Batua Campalagiang. Hampir setiap minggu di pantai ini selalu ditemukan sampah yang berserakan. Hal ini membuat kondisi Pantai Bak Batua menjadi kotor. Kondisi ini juga menyebabkan banyaknya wisatawan yang merasa tidak nyaman saat sedang berwisata di kawasan ini. Para peneliti dari Institute of Environmental Science and Technology University Autonoma de Barcelona menemukan bahwa dampak pencemaran laut disebabkan oleh sampah yang dihasilkan oleh tempat atau destinasi wisata. Beberapa pantai di Indonesia setidaknya menyumbang munculnya sampah laut selama musim panas yang mencapai 70%. Selain itu, pariwisata jenis ini menghasilkan mikroplastik dengan jumlah yang sangat besar. Dan sayangnya, hanya sekian persen yang dapat didaur ulang. Ada banyak hal yang menyebabkan mengapa di pantai ini terdapat banyak sekali sampah. Yang pertama adalah karena pengunjung atau wisatawan yang turut membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua adalah nelayan yang juga membuang sampah sembarangan. Seperti pada kayu-kayu yang sebenarnya adalah landasan perahu mereka yang kemudian sudah lapuk, lalu mereka buang sembarangan. Begitupun juga dengan daun-daun kelapa. Yang ketiga, karena kurangnya pengurus di pantai ini yang kurang memberikan edukasi kepada masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, dapat kita lihat bersama bahwa di bibir-bibir pantai dari mulai arah kanan saya sampai arah kiri saya terdapat banyak sekali sampah. Dan juga sama sekali tidak ada tong pembuangan sampah. Kondisi ini, jika dibiarkan terus-menerus, akan memberikan dampak yang semakin buruk baik bagi makhluk hidup yang tinggal di laut maupun mereka yang menggantungkan hidupnya di laut. Perubahan pola pikir akan pentingnya kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kita sendiri. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi dengan masyarakat setempat dan juga wisatawan, serta strategi pembangunan pada industri pariwisata untuk menggerakkan ekonomi sudah sepatutnya memperhatikan aspek kebersihan lingkungan yang berkelanjutan.